Oke guys, kali ini saya mau bahas HP yang paling ditunggu banget sama kalian penggemar HP Xiaomi nih. Ya, apalagi kalau bukan Redmi Note 12. Sikat! Nah, kalau mau ngomongin soal Redmi Note series itu emang dari dulu adalah seri yang paling ditunggu-tunggu di setiap tahunnya. Alasannya simple, karena punya harga yang terjangkau dengan spesifikasi yang oke. Begitu pula yang terjadi dengan si Redmi Note 12 ini, walaupun ini adalah versi yang paling basicnya di antara Redmi Note 12 series, tapi sebenarnya versi reguler ini nih yang paling menarik menurut saya. Untuk sebuah HP dengan harga start 2,599 juta, kalian bisa dapetin desain HP yang kelihatan gak murahan sama sekali. Finishingnya ini doff dan sayangnya gampang banget nyeplak sidik jari ya. Untungnya Xiaomi masih sangat dermawan, jadi kita masih dikasih case transparan yang kayak gini nih. Jadi kalian gak perlu dikit-dikit ngelap, dan yang penting adalah grip di tangan jadi lebih mantap karena Redmi Note 12 ini punya frame yang mengotak. Jadi secara handling itu agak sedikit kurang ergonomis ya, apalagi kalau dipegang lama-lama. Cuma emang yang saya notice itu adalah layout kameranya nih guys. Coba deh, kayak HP dari brand sebelah nggak sih? Di sisi kanan ada power button built-in fingerprint scanner sama ada volume button. Di atas ada jack audio, IR blaster, dan mikrofon. Di kiri atas ada triple slot dual SIM dan dedicated micro SD. Terus di bawah ada grill speaker, port USB Type-C, dan mikrofon. Ya, dia masih mono guys speakernya. Sayang banget ya, ini bagian yang di downgrade sama Xiaomi karena di Redmi Note 11 dulu itu udah stereo speaker guys. Untuk fingerprint scannernya ini cepat dan akurat banget, dan ada juga face unlock yang bisa banget diandelin asalkan di kondisi cahaya yang cukup. Gak ketinggalan Xiaomi Indonesia juga nyematin NFC di Redmi Note 12 ini, karena untuk yang versi global HP ini tuh gak ada NFC-nya guys. Nah, ke bagian depannya ini ada upgrade yang saya rasa patut kita berikan apresiasi ya, karena bisa kasih kita real experience penggunaan sehari-hari, yaitu layar 6,67 inci AMOLED I2 Pro dengan refresh rate 120 Hz dan brightness-nya bisa up to 1200 nits. Selain bisa lebih smooth buat scrolling di sosmed, layar HP ini juga kasih kita rasa nyaman untuk melihat konten-konten kalau misal kita pakai di luar ruangan ya. Udah lebih dari cukup karena layarnya ini udah terang banget. Layarnya emang punya warna-warna yang bagus guys, dia juga punya kontras yang baik, warnanya vibran, dan tingkat saturasi yang pas. Warna hitamnya juga kelihatan pekat, jadi udah enak banget buat nonton konten yang gelap-gelap. Buat yang berpacunya, Redmi Note 12 ini jadi HP yang kesekian kalinya yang pakai Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. Unit yang kita bahas ini punya kapasitas RAM 8GB LPDDR4X dan storage 128GB UFS 2.2. UI-nya dia udah pakai MIUI 14 berbasis Android 13 terbaru, walaupun menurut saya MIUI 14 dengan yang 13 kemarin tuh hampir gak ada bedanya. Terus juga di beberapa aplikasi bawaannya masih ada iklan, jadi kalian harus agak sedikit sabar kalau ketemu sama iklan di HP ini. Untuk sebuah HP mid-range, performanya menurut saya hitungannya udah oke guys, dan selama semingguan biasanya HP ini saya pakai buat streaming bola, sosmedan, terus juga foto-foto, dan bisa saya bilang performa untuk kesehariannya udah lebih baik ya dari kebanyakan HP mid-range tahun lalu. Saya tes pakai Antutu Benchmark 9.5.6, dia bisa dapat skor 311 ribuan. Dan untuk temperatur bodinya sendiri, walaupun dipakai buat main game, bodi HP ini masih terhitung adem. Nah, kalau dipakai buat main game, ternyata performanya juga udah enak. Pas saya tes main PUBG Mobile, ternyata dia cuma bisa main di settingan smooth high aja guys. Dan saya main 2 game Battle Royale di settingan ini, hasilnya nggak ada masalah sama sekali. Suhu stabil, nggak hangat juga. Dan Redmi Note 12 ini juga punya gyroscope hardware yang bikin tambah asik buat main game ini. Game berikutnya yang saya sempat tes adalah Genshin Impact. Pas saya main sekitar setengah jaman di settingan rata kiri 60 fps, emang berasa sedikit hangat guys, ada sedikit frame drop dan stuttering, tapi itu masih wajar banget ya. Dia bisa dapat frame rate rata-rata di 30-45 fps.
Xiaomi kasih Redmi Note 12 ini dengan baterai 5000 mAh dan kepala charger yang kita dapat itu punya output 33 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100 dalam waktu kurang lebih sejaman. Ketahanan baterainya standar-standar aja kayak HP di kelasnya, seharian masih bisa bertahan lah. Terakhir, untuk kameranya, Redmi Note 12 ini punya setup triple kamera dengan kamera utamanya 50 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Overall dalam kondisi daylight hasil fotonya udah terhitung bagus di kelasnya. Dynamic range-nya lumayan bagus, detailnya tajam, vibrant juga warnanya. Cuma kalau di zoom kelihatan sharpening dan saturasinya ini agak sedikit over ya. Di kondisi yang backlight juga bisa dihandle dengan baik, minim banget efek halo. Dan kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa pakai mode 50 megapiksel yang ada di menu kameranya guys. Kalau di kondisi yang kurang cahaya emang agak sedikit keteteran guys, tapi untungnya ada night mode yang bisa ngebantu fotonya biar lebih manusiawi lah diposting di sosmed ya. Terus untuk foto di lensa ultrawide-nya tentu aja terlihat ada penurunan kualitas fotonya. Warnanya agak sedikit pudar, detailnya juga terasa menurun. Tapi itu wajar ya, secara kan resolusinya cuma 8 megapiksel. Cuma ya udah lebih dari cukup lah. Daripada ada HP 5-6 jutaan yang nggak ada lensa ultrawide-nya. Buat kualitas kamera selfie-nya udah lebih dari cukup, detailnya oke, sharpness-nya juga pas selama di kondisi cahaya yang berlimpah. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Redmi Note 12. Mentok di resolusi 1080p 30 fps ya. Gimana untuk detail videonya, audionya, dan juga tingkat kestabilan? Langsung aja komen di bawah guys. Nah kalau ini di lensa ultrawide-nya mentok juga ya di 1080p 30 fps. Untuk hasilnya sih menurut saya udah bagus juga ya. Untuk HP 2 jutaan, lensa ultrawide-nya ini udah oke lah. Untuk harganya sendiri seperti yang udah saya posting di Instagramnya Troll Gadget kemarin, untuk varian 4/128 harganya di 2,599 juta, 6/128 di 2,799 juta, dan 8/128 kayak yang saya pegang ini di 2,999 juta. Tinggal sesuaikan aja dengan budget dan juga kebutuhan kalian ya. Buat spek dan harganya sih saya rasa Redmi Note 12 ini hampir nggak ada kurangnya ya. Mungkin cuma di speakernya yang masih mono guys, sama yang nggak bosen-bosen saya sampaikan nih iklannya. Tolong kalau ada orang Xiaomi yang nonton video ini ya, dikurang-kurangin lah guys, please. Dan ya itu aja yang bisa saya bagikan untuk si Redmi Note 12 ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.